Doa Rosario adalah doa yang sangat populer di antara orang Katolik. Apakah teman-teman tahu asal-usul dari doa yang satu ini? Simak sejarah singkatnya dalam episode Katekese Katolik kali ini. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita, program Katekese Katolik. Sebuah program yang didesain bagi kita semua yang ingin mendalami iman kita, iman Katolik. Doa dengan formula yang diulang-ulang sudah merupakan bagian dari agama-agama besar di dunia, seperti agama Hindu, Buddha, dan bahkan Islam. Untuk menandai jumlah doa yang didaraskan, maka digunakanlah alat bantu, seperti butiran batu, kayu, ataupun simpul tali. Sebelum mendaraskan rosario menjadi doa yang lazim di dalam gereja, sudah ada bentuk doa-doa yang pada dasarnya juga diulang-ulang. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah doa Yesus yang merupakan tradisi gereja timur. Para pertapa dan pengembara di padang gurun secara berulang-ulang mendaraskan kalimat Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dengan berdirinya biara-biara dan pertapaan di abad pertengahan, para rahib mulai mendaraskan mazmur yang berjumlah total 150 sebagai bagian esensial dari hidup doa dan membiara mereka. Bahkan ada zaman di mana mereka akan mendaraskan semua 150 mazmur setiap harinya. Mazmur ini disebar secara merata di doa pagi, siang, sore, dan malam. Tentunya dengan struktur semacam ini adalah ideal bagi para rahib dan juga biarawan-biarawati yang hidupnya memang didedikasikan untuk berdoa. Tetapi tidak bagi para awam. Pada abad pertengahan banyak dari orang-orang awam yang belum bisa membaca dan tentunya tidak memiliki buku mazmur apalagi kitab suci. Karena pada saat itu belum ada mesin cetak dan harga-harga buku pun yang ditulis tangan sangat-sangat mahal. Tetapi orang awam tidak kehilangan semangat dan kreativitas. Sekitar abad 11 dan 12, orang-orang awam mulai menemukan cara untuk berpartisipasi dalam doa para rahib ini dengan mendaraskan 150 kali doa Bapa Kami. Mulanya mereka menghitung doa Bapa Kami tersebut menggunakan batu-batu kerikil. Doa semacam ini menjadi begitu populer akhirnya dan orang-orang mulai mencari tali yang panjang dan membuat 150 simpul pada tali tersebut. Setiap simpul berarti satu doa Bapa Kami. Tali yang panjang ini kemudian diperpendek menjadi 50 simpul dan didoakan 3 kali dalam sehari. Pada akhir abad 12, formula Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, menjadi bagian penting dalam devosi para awam, dan juga menjadi bagian dari doa 150 Bapa Kami ini. Tentunya teologi di belakang doa Salam Maria bagian pertama ini adalah afirmasi gereja terhadap pilar iman kita, yakni inkarnasi Allah telah menjadi daging dan peran Maria dalam karya keselamatan dan juga penggenapan janji-janji Allah di perjanjian lama. Tidak lama setelah ini ada 150 klausa meditatif tentang Yesus dan Maria atau yang dikenal sebagai misteri mulai terbentuk. Misteri-misteri ini sejatinya merangkum Injil dari kisah malaikat Gabriel mewartakan kabar gembira kepada Maria hingga Pentakosta. Klausa-klausa ini didaraskan setelah 150 doa Salam Maria. Dan doa semacam ini sangat populer di zaman Santo Dominikus de Guzman pada awal abad ke-13 dan dikenal juga sebagai Mazmur Maria. Pada awal abad ke-15, seorang rahib Kartusian bernama Dominikus dari Prusia membuat modifikasi. Dia memperpendek doa 150 Salam Maria ini menjadi 50 dan menggabungkan dengan 50 klausa meditatif tentang Yesus dan Maria. Kata Yesus juga yang mulai
ditambahkan pada akhir doa Salam Maria bagian pertama pada tahun 1410 sampai 1439. Perlu diketahui juga bahwa formula Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati baru ditambahkan kemudian. Kemudian pada abad ke-15, juga kata rosarium yang artinya taman mawar mulai menjadi nama dari bentuk doa populer ini. Kata rosario akhirnya memiliki arti pendarasan 50 Salam Maria. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang rahib bernama Henry Calcar, seorang rahib Kartusian, menambahkan juga inovasinya. Dia membagi 50 doa Salam Maria dalam 5 kelompok kecil. Setiap kelompok terdiri dari 10 doa Salam Maria dan doa Bapa Kami di setiap awal kelompok kecil ini. Masih di abad ke-15, 50 misteri ini kemudian juga dikurangi jumlahnya menjadi 15. Setiap misteri akan membuka kelompok 10 Salam Maria. Pada tahun 1569, Paus Pius V, seorang Dominikan, menerbitkan keputusan Consume Verum Romani Pontifices yang mengatur dan menetapkan bagaimana umat Katolik berdoa rosario. Tentunya ia juga memperhitungkan perkembangan sejarah rosario dan juga praktek-praktek yang ada pada zamannya, secara khusus dari tradisi Dominikan. Dia juga dengan resmi menyatakan bahwa doa rosario adalah doa devosi yang efektif, baik didoakan secara perorangan maupun berkelompok. Dan bagi kita yang berdoa rosario dan akan mendapatkan rahmat dan juga indulgensi. Setelah pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, Paus Pius V menetapkan Oktober 7 dalam kalender liturgi sebagai Pesta Maria, sebagai Ratu Kemenangan, yang kemudian berubah menjadi Pesta Ratu Rosario. Pada tahun 1613, doksologi atau kemuliaan mulai ditambahkan pada rosario. Sekitar masa ini juga salib menjadi bagian dari untayan tali rosario. Dan pada salib didaraskan syahadat para rasul. Doa-doa devosi lain seperti doa Fatima mulai perlahan-lahan masuk menjadi bagian dari rosario. Pada tahun 2005, Paus Yohanes Paulus II menambahkan 5 misteri yang kita kenal sebagai misteri cahaya untuk melengkapi 15 misteri yang sudah ada. Doa rosario adalah doa yang hidup dan berkembang, sama seperti gereja yang hidup. Jadi jangan heran jika masa depan kita memiliki bentuk doa rosario yang berbeda dengan yang sekarang kita gunakan. Demikian katekese Katolik kita edisi spesial Sejarah Rosario. Dan bagi teman-teman yang merasakan katekese ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube channel ini untuk mendapatkan video-video katekese berikutnya. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.